وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana atas rahmat dan karunia Allah kita semua di malam hari ini masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki untuk hadir di masjid ini dalam rangka akan melaksanakan salat Isya berjamaah dan salat sunnah tarawih berjamaah. Dan juga sebelumnya kita melaksanakan salat sunnah tarawih, terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Daniel Amiduddin, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Adapun untuk yang bertindak sebagai imam akan diimami oleh Ustaz Zaki Amirullah. Untuk imam salat witir akan diimami oleh Ustaz Ridwan dan Bilal, Ustaz Zaki dan Ustaz Sufyadinur. Jemaah yang dirahmati Allah, dan juga perlu saya sampaikan yang mana di Masjid Al-Hijrah ini setiap harinya ada buka bersama, dan sebelumnya kita buka ada yang menyampaikan daripada tokoh para ketua RW dan ketua RT dengan kultum yang akan disampaikan untuk besok akan disampaikan oleh ketua RW 04. Insyaallah beliau sudah siap untuk kultum hari besok. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat. Amma ba'du. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala fi ayatin ukhra syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, al-mukarramun, para asatidzah dan ustadzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus jajaran pengurus takmir DKM Masjid Al-Hijrah, yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rezekinya, panjangkan umurnya dalam sehat wal afiat dalam taat pada Allah. Hadirin bapak-bapak dan tentunya ibu-ibu jamaah salat sunnat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ketiga
di bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah berikan kekuatan fisik buat kita, mentalnya juga untuk kita, agar diberikan kesehatan dan keleluasaan untuk melaksanakan ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa durasinya, berapa lama? Maksimal 15 menit. Saya ingin menyampaikan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala berupa ayat yang sudah saya bacakan tadi di muqaddimah, berbicara tentang puasa yang insyaallah mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga ibadah kita. Kalau tadi di tema itu membina kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Jadi saleh itu kalau secara harfiah adalah baik. Dalam bahasa fikih ya, kebaikan itu berklasifikasi. Saya membicarakan kebaikannya dulu deh sebelum ke Ramadan. Ada kata-kata khair yang diartikan secara harfiah adalah baik juga. Berkenaan dengan Ramadan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu baik juga, tapi dengan kalimat sebutannya dalam bahasa Arab adalah khair. Kalau kita berbicara bahasa Arab amiyah atau fushah, sehari-hari ditanya, yang bertanya ataupun yang menjawab, ketika kita ditanya kabar kita kaifa haluka, maka jawabannya ana bikhair, saya ini dalam keadaan baik. Kalau di ayat dan di nas Al-Quran diantaranya tadi ada lagi hadis Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian, sampai 2 kali Rasulullah menyebutkan itu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik ke anggota keluarga kalian, dan aku adalah orang yang paling baik kepada anggota keluargaku, yaitu istri dan anak-anaknya Rasulullah SAW. Itu masih tahapan khair, baik juga. Kemudian lebih meningkat lagi, di Al-Quran dijelaskan dengan kalimat thayyib. Sekali lagi kalimatnya thayyib. Kalau tadi khair, sekarang thayyib. Ya. Kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Konsumsilah, makanlah dari makanan-makanan yang baik-baik. Ya. Ini berhubungan selalu dengan ibadah puasa kita. Kalau tadi juga membaca Al-Quran, Rasulullah SAW adalah orang yang bertalaqi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, inna Jibrila, sesungguhnya Jibril di bulan suci Ramadan ini ya'ridu Nabi SAW Al-Quran, mengajarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Ya, kembali lagi ke tadi ya, ke khair. Ya. Karena di dalam bulan suci Ramadan sepakat para alim ulama berdasarkan nas Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan diturunkannya ayat suci Al-Quran. Maka
di hadisnya, informasi hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran tadarus, ya, di hadapan Jibril alaihi salatu wassalam. Bahkan di hadis tersebut dijelaskan di akhir wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ramadan terakhir, Jibril sampai 2 kali turun untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam bahasa fikihnya, Rasulullah itu bertalaqi, bertatap muka dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Itu merupakan contoh role model dari Nabi buat kita. Harusnya kita dalam bertadarus membaca Al-Quranul Karim, ada guru yang mengajarkan kepada kita, langsung bertatap muka, berhadap-hadapan. Karena bahasa Arab, bahasa ayat suci Al-Quran dijamin oleh Allah dalam ayatnya, bahkan sampai disebutkan 3 kali, ya, dengan menggunakan kata-kata penguatan sampai 3 bentuk dalam satu ayat untuk dipelajari dan dihafalkan. Nah, mudah-mudahan kita termotivasi melihat Rasulullah langsung belajar kepada Jibril alaihis salam. Kita harusnya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar kepada para asatidzah yang mempunyai kompetensi di bidang Al-Qur'anul Karim. Ya. Baru kemudian nanti mempelajari maknanya, mempelajari kandungannya. Ini membacanya dulu. Nabi itu diajarkan huruf per huruf oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Maka ketika itu kita pelajari, hendaknya kita juga bertalaqi, bertemu, bertatap muka dengan orang yang mengajarkannya ayat-ayat suci Al-Quran kepada kita. Ini contoh yang baik yang harus kita jadikan teladan buat kita semuanya untuk membumikan Al-Quranul Karim. Dan ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditantangnya apa? Sampai 3 kali disebutkan dalam ayat suci Al-Quran, dan sampai ada kata-kata taukid, penguatan dalam ayat ini. Bunyi ayatnya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Silahkan dicek di indeks ayat suci Al-Quran dengan menggunakan kata-kata qad diawali dengan lamnya, lam litaukid, qad juga untuk penguatan. Kemudian dalam gramatikal bahasa Arab ada yassarna, itu fi'il madi, atau dalam bahasa Inggrisnya past tense. Ketika ketemu dengan qad, maka itu penguatannya lebih dikuatkan lagi, bahasa arti sesungguhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau diterjemahkan secara fauriyah, sungguh-sungguh dan benar-benar Allah memberikan kemudahan buat kita yang mau mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya. Sekali lagi, mengingat Al-Quran, menghafalkannya dan mempelajarinya adalah cara yang terbaik untuk kita untuk belajar tadarus Al-Quran. Maka metodologi yang paling baik diajarkan oleh guru kita sambil memorizing apa yang dikeluarkan dari lisan guru kita dan dihafalkan. Baru kemudian kita belajar, nanti kalau sudah faham, belajar tajwid, belajar makharijul huruf, belajar qiraatus sab'ah dan lain sebagainya. Ini 3 kali diucapkan dalam Al-Quran. Kemudian ditantang kalimatnya, fahal min mudzakir. Adakah di antara kalian yang ingin mempelajari dan ingin mengingat atau menghafal Al-Quranul Karim? 3 kali ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, Bapak, Pak, halo, Pak, tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fahal min mudzakir, mau enggak kalian mempelajari dan menghafal Al-Quran? Jawabannya apa, Pak? 3 kali ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau enggak? Insya Allah harus, Pak.
Karena ini penguatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mempelajari, bertadarus Al-Qur'an dan menghafalkannya. Oh, udah tua, justru yang tua yang sulit untuk dibetulkan dari dialek ya, lisannya. Kalau yang anak kecil yang masih muda justru paling mudah untuk membetulkannya. Nah, kalau udah di usia senja paling sulit untuk membetulkannya. Jangan coba-coba kalau memang bacaannya belum benar dan belum betul untuk ke depan menjadi imam. Karena rukun salat diantaranya adalah bacaan yang fasih dalam membaca ayat suci Al-Quran, wabil khusus Al-Fatihah. Karena itu menjadi rukun ya. Mudah-mudahan tambah soleh semuanya. Kebaikan yang kedua, khair, tayyib ya, kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Kebaikan juga ya, makan, konsumsilah makanan-makanan yang baik. Puasa kita sekarang makanannya baik apa enggak nih? Yakin baik. Puasa kita itu makomnya hanya memindahkan jam makan saja. Yang tadinya pagi-pagi sarapan ya, kemudian makannya diganti pada waktu maghrib. Begitu maghrib, selesai maghrib taraweh terus makan lagi. Habis makan terus ketemu lagi makan sahur. Berapa kali itu? Berapa kali makan? 3. Sama nggak kalau begitu? Sama, hanya jamnya aja yang dirubah ya. Tapi betul nggak baik makannya dalam puasa kita yang biasa-biasa sehari-hari? Apakah pernah kita setiap hari berhadapan buka dengan takjil berupa gorengan-gorengan? Setiap hari kita begitu nggak? Enggak. Tapi sekarang yang disajikan oleh teman-teman, ada di masjid, di musala dan lain sebagainya, macam-macam bentuk kolak, macam-macam bentuk gorengan. Kolak ada yang santan, ada yang non santan dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita berbuka dengan yang manis, dicontohkan dengan mengkonsumsi kurma. Ya. Karena memang asupan tubuh kita perlu glukosa setelah menahan dahaga tuh ya. Ya. Makanya jurnal internasional, silahkan dicek Pak, di jurnal-jurnal internasional, orang yang terkena kanker stadium 4 bisa sembuh dengan sendirinya diterapi dengan cara puasa. Bahasa medis disebut dengan intermittent fasting. Apa namanya? Intermittent fasting. Mereka harus puasa selama 20 jam minimal. Kan kita cuma 16 jam, kok sampai 20 jam? Bukanya maghrib hanya minum air putih saja. Karena sel kanker itu, setiap sel kanker itu mempunyai 12 reseptor. Reseptor itu mereka makan, mengkonsumsi glukosa, semua yang kita makan itu. Jadi dengan sendirinya berpuasa 20 jam akan membuat sel kanker mati kelaparan dengan sendirinya. Sementara kita puasa 30 hari, tapi yang kita masukin asupan nutrisinya dimulai dari gorengan dan yakin itu sudah baik. Nah, itu question mark ya, menjadi tanda tanya besar buat kita. Kalau memang belum baik, yuk sama-sama kita perbaiki. Mudah-mudahan tambah baik. Itu thayyib ya, kebaikan juga. Mana lagi? Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah memberikan julukan kota yang dicintainya, bahkan berdoa khusus untuk kota Madinah. Ya. Diberikan julukan dengan nama Thayyibah. Dari thayyib juga dengan nama Thayyibah, tinggal ditambahin ta' marbutah. Dalam ilmu nahwu disebutnya ta'lil mubalaghah namanya. Bagus banget, baik banget, sama-sama baik. Thayyib, thayyibah.
Yang udah pernah pergi umroh, yang udah pernah pergi haji, nama julukan Madinah adalah Thaibah. Yang unik di Indonesia, ada orang yang 3 lebaran kagak pulang-pulang disebut, bener gak? Itu baik juga apa enggak? Ya, itu klasifikasinya. Nah, kemudian yang lebih meningkat lagi adalah ihsan, ya, atau hasan, atau birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang yang pulang hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala namanya mabrur, sama-sama dari birrun, dibaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling paripurna kebaikan itu adalah soleh. Sekali lagi, soleh. Karena apa? Karena sasaran dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Jadi kalau orang yang sudah bertakwa, insya Allah menjadi orang yang soleh. Pengertiannya takwa itu apa? Secara umum para ulama mendefinisikan imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan buat saya, mobil khusus antum juga sekalian, adakah di antara kita atau siapa manusia yang betul-betul bisa menjadikan dirinya mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah? Ada nggak orangnya? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada manusianya. Maka perlulah belajar ilmu gramatikal dalam bahasa Arab. Tattaqun itu takwa, itu berasal dari kata-kata waqa yaqi wiqayatan. Ya, waqa yaqi wiqayatan. Kalau kita belajar qawaidus sarfiyah dulu ada syair, sahihun au mithalun au mudha'afun nafifun naqisun mahmuzun ajwafu. Itu gramatikal bahasa tuh. Jadi bentuk kata kerjanya seperti itu disebutnya namanya ajwaf, ya. Ya, lafif mafruq namanya. Waqa yaqi wiqayatan. Diambil dari kata-kata waqayaqi wiqayatan, maka perintahnya adalah qu. Lihat di dalam ayat suci Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya apa? Jagalah, waspadalah, ya, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari siksaan api neraka. Itu sama, takwa. Diambil dari akar kata yang sama. Maka ketakwaan yang dimensinya untuk kita adalah supaya kita terwaspada untuk menjaga diri kita dari abai terhadap larangan-larangan Allah dan abai terhadap perintah-perintah Allah. Kalau kita hujan, dalam musim hujan kita keluar rumah itu membawa payung, maka kita termasuk orang yang bertakwa karena sudah mempersiapkan diri. Ya. Jadi ketakwaan secara sosial tidak hanya lingkupnya ibadah ritual mahdhah. Ibadah-ibadah yang lain pun juga termasuk di dalam kategori takwa. Maka kembalikan lagi, ya, kepada definisi takwa itu sendiri. Nah, surat cinta yang saya maksud di awal tadi dari Allah Subhanahu wa taala datangnya khusus di bulan suci Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah menyelingi ayat-ayat tentang puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin wa kharu 'alal ladzina yutiquna. Terus ayat berikutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinat. Terus ada di tengah-tengah ayat itu 186-nya
ya, sampai harus 187 tuh tentang puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada yang tahu artinya? Kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu sangat dekat. Sampai situ dulu ya. Kenapa saya bilang ini surat cinta? Karena ini ayat adanya di tengah-tengah ayat puasa. Dari mana kita tahu ini surat cinta? Kalau kita mau membandingkan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain yang serupa artinya di depannya itu dengan ayat tersebut. Apa diantaranya? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apabila engkau ditanya tentang ruh, wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, sampaikan, katakan, jelaskan. Qulir ruh, yang namanya ruh min amri rabbi. Jelaskannya ke siapa? Ke umat, ke kita semua. Menjelaskan tentang ruh, maka Allah memerintahkan Nabi untuk menjelaskan tentang masalah ruh kepada umatnya. Ayat yang berikutnya, wa yas'alunaka 'anil mahid. Apabila engkau ditanya tentang wanita yang haid, qul, ada yang tahu enggak? Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Sampaikan, jelaskan, terangkan bahwa yang namanya darah haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hindari istrimu, jangan kau gauli ketika dalam keadaan haid. Jadi dua ayat itu kalau diperbandingkan, di awal kalimatnya sama, apabila ada yang bertanya, apabila ditanya, maka Nabi ditugaskan untuk menjawab, menjelaskan, memberikan ilmu kepada umatnya. Tapi khusus untuk surat cinta yang tadi, surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi, tidak ada kata-kata kul, tidak ada perintah Nabi untuk perintah ke Rasulullah SAW untuk menjelaskan kepada umatnya. Yang ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu sangat dekat. Tidak ada perintah Allah Nabi menjelaskan tentang posisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala secara transenden ingin mengungkapkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjalin kemesraan, kedekatan dengan hambanya seperti kita ini, khusus buat umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, spesial di bulan Ramadan. Tidak ada lagi di bulan-bulan lain. Keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendekat kepada hambanya, karena ayat ini menyelingi ayat-ayat yang memerintahkan kita tentang puasa di bulan Ramadan. Maka ayo sama-sama Al-Faqir mengajak untuk kita bisa menjadikan diri kita menyambut kehangatan surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjawab lewat aktivitas ubudiyah kita selama di bulan suci Ramadan. Baik itu siangnya berpuasa, malamnya bertarawih, dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan pada tahun ini kita bisa mendulang pahala dengan sebanyak-banyaknya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.